Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Izinkan kami melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Iksan Ella Tanjung dari SD Negeri 084 Sibolga. Saya Sylvia Purnamasari dari SMP Negeri 1 Sibolga. Saya Umi Kalsum Huta Barat dari SMK Swasta Al-Arif Kota Sibolga. Baiklah, sampai kita ke dalam siklus 3. Saya sebagai observer. Dan saya sebagai coaching. Dan saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Ya, selamat sore Pak Iksan. Selamat sore Bumi. Iya, saya berkesempatan di sini sebagai observer Bapak dalam kegiatan coaching. Sudah siap Pak? Insya Allah siap. Iya Pak. Namun sebelum kegiatan itu ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait rubrik penilaiannya nanti Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, nanti di bagian kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, Bumi, untuk rencana coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Mengapa demikian? Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya dapat mengeksplorasi coaching untuk dapat lebih dalam lagi untuk berkomunikasi secara terbuka, secara persuasif. Kemudian dia bisa mengungkapkan sebenar-benarnya apa yang ingin diutarakannya. Seperti itu. Iya Pak. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya itu di bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Saya rasa seluruhnya Bumi dan Bumi pun sebagai observer juga harus objektif juga. Jika nanti ada hal-hal yang kurang maksimal, saya berharap Bu Umi bisa memberikan sumbangsi yang positif. Karena mohon izin, saya masih belajar Bu Umi. Jadi dalam hal ini saya ingin diberikan saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan saya untuk lebih baik lagi dalam mengetahui kompetensi di bidang coaching ini. Ya Pak. Next, di sini saya ingin menanyakan lagi. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan nanti? Ya, saya memiliki visi bahwa nantinya penilaian itu akan dapat berkembang sejalan dalam prosesnya. Observer dapat menilai dengan secara seobjektif mungkin, sebaik mungkin, sejujur mungkin, ya, seakuntabel mungkin, ya. Artinya untuk perbaikan saya ke depan. Dan untuk berjalannya kegiatan coaching secara lancar, saya ingin lebih komunikatif. Saya tidak ingin ada semacam assessment ataupun menghakimi coaching. Saya ingin coachingnya lebih pada dirinya sendiri. Saya hanya sebagai mediator, sebagai fasilitatornya untuk bisa mengeksplorasi apa yang ingin dia ungkapkan. Demikian. Iya betul sekali ya Pak, harus ada komunikasi. Ya Pak, selanjutnya di sini apa harapan Bapak dari kegiatan observasi ini? Ya tentunya dengan adanya observer dan sejawat saya ingin nanti diberikan masukan yang positif seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa juga saya ingin merefleksikan ini dengan upaya tidak lanjut dan nyata ke depan. Iya Pak. Itu tadi sudah Bapak sampaikan ya terkait yang saya tanyakan. Mudah-mudahan kegiatan coaching Bapak nanti berhasil dan coachingnya juga tersampaikan lah apa hal yang mau disampaikan kepada Bapak. Baik Bu. Ya. Oke, semangat Pak. Semangat. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Iksan. Bupati, apa sih jabatan utamanya? Iya Pak Iksan, izin Pak Iksan saya bercerita ya sedikit. Pembatik ini sudah saya lalui 2 bulan. Begitu awal-awal dari level 1 saya berjalan dengan lancar karena memang di kurikulum Merdeka juga memang dibolehkan begitu membawa handphone. Tapi karena suatu masalah yang
dialat oleh anak-anak seperti main game online pada saat pembelajaran, kemudian chattingan sampai video call bersama lawan jenis, begitu pacarnya, begitu. Jadi kesiswaan dan kepala sekolah mengambil keputusan untuk pendapat mereka waktu di forum. Saya tunjuk tangan sebagai salah satu guru yang tidak setuju bahwasannya jangan dilarang begitu handphone ini. Apalagi kan kita sekarang sudah menghadapi Gen Z ya Pak Ihsan begitu. Jadi saya bilang, Bu, saya tidak setuju, tetapi mereka langsung tidak bisa karena lebih banyak mudaratnya, lebih banyak negatifnya begitu daripada positifnya Ibu Fia. Bukan hanya Ibu di sini gurunya, dan guru-guru senior lain yang masih menggunakan tanda kutip metode ceramah begitu ya, sangat mendukung kalau handphone ini tidak dipakai lagi begitu Pak Ihsan. Tentunya perbedaan pendapat seperti di awal kita bahas tadi bahwa itu pasti akan ada dimanapun itu ya. Nah, jadi tentunya Bu Fia juga sudah memikirkan nih ya solusi apa untuk bisa tetap melaksanakan program itu. Contohnya dengan berbagai opsi lah A, B, C. Ada mungkin plan-plan khusus yang menjadi buah pikiran Bu Fia. Tentunya Bu Fia ingin ya tetap keberlanjutan itu tetap dilaksanakan seperti itu ya. Silakan Bu. Iya Pak Ihsan, kebetulan saya itu akan berkomunikasi kepada kepala sekolah. Yang pertama saya ingin meminta izin karena juga itu sudah peraturan dan keputusan sekolah, jadi yang mensahkannya juga kepala sekolah. Jadi saya akan berkomunikasi kepada kepala sekolah, kemudian bagian kesiswaan, kemudian saya akan bertanggung jawab penuh ketika pada pembelajaran saya gadget itu digunakan begitu Pak Ihsan. Itulah langkah-langkah. Saya rasa dengan langkah-langkah komunikasi yang baik ya apapun pasti bisa dikomunikasikan pula Bu Fia ya. Nah, tapi tentunya dari berbagai hal itu tentunya ada konsekuensi. Seandainya Ibu Fia tidak bisa menanggung jawab yang tersebut, tentunya akan ada konsekuensi dari kepala sekolah. Kok Bu Fia tidak bisa menanggung jawab ya? Awalnya memastikan bahwa asalnya itu terlaksana dengan baik dan bisa dikontrol dengan baik. Ternyata Bu Fia seiring sejalan dengan berjalannya pembanding dan juga membawa handphone ke sekolah tidak bisa mengantisipasi. Bagaimana kira-kira menghadapi konsekuensi tersebut tadi? Iya Pak Ihsan, sedini mungkin saya meminimalisir hambatan tersebut begitu dengan cara saya mengumpulkan handphone murid pada waktu yang bukan pelajaran saya begitu. Jadi saya bertanggung jawab penuh begitu kepada. Nah, tapi tentunya dari berbagai hal itu tentunya ada konsekuensi. Seandainya Ibu Fia tidak bisa menanggung jawab yang tersebut, tentunya akan ada konsekuensi dari kepala sekolah. Kok Bu Fia tidak bisa menjawab ya? Awalnya memastikan bahwa asalnya itu terlaksana dengan baik dan bisa dikontrol dengan baik. Ternyata Bu Fia seiring sejalan dengan berjalannya pembanding dan juga membawa handphone ke sekolah tidak bisa mengantisipasi. Bagaimana kira-kira menghadapi konsekuensi tersebut tadi? Iya Pak Ihsan, sedini mungkin saya meminimalisir hambatan tersebut begitu dengan cara saya mengumpulkan handphone murid pada waktu yang bukan pelajaran saya begitu. Jadi saya bertanggung jawab penuh begitu kepada siswa yang sudah membawa handphone, jangan sampai ketahuan gitu. Tapi saya sudah berkomunikasi dulu kepada kepala sekolah dan kesiswaan. Jadi sehingga ketika kami memakai handphone begitu dalam proses pembelajaran itu sudah terlaksana dengan baik gitu, dan kepala sekolah dan kesiswaan juga tahu. Tapi kita pahamnya Pak Ihsan sama-sama kalau banyak murid pasti banyak-banyak juga pemikirannya dan banyak-banyak juga sifatnya begitu. Pasti adalah salah satu mungkin yang menjadi nanti hambatan, atau entah dia main handphone waktu bukan jam pelajaran saya, itu kan jadi masalah begitu. Jadi saya siap untuk bertanggung jawab karena itu konsekuensi saya dong sudah menyuruh siswa untuk membawa handphone begitu. Bu Fia tarik nafas yang dalam, tarik nafas,
melepaskan Bu Fia. Tentunya saya yakin Bu Fia bisa melewati ini dengan baik, mencari solusi yang tepat. Jadi dari skala ya, kalau kita ambil penilaian ya 1 sampai 10, usaha Bu Fia dalam berkomunikasi, dalam memastikan itu dapat terlaksana dengan menepiskan berbagai kekhawatiran yang ada, rekomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan yang lain, kesiswaannya, sudah berapakah menurut pendapat Bu Fia nilai ataupun skala yang sudah Ibu Fia lakukan dari 1 sampai 10? Saya rasa 6, Pak. 6 ya. Ibu harapkan akan meningkat ya usaha itu. Setelah melakukan coaching ini kita akan berupaya ke depan ya. Iya, benar. Ya seperti itu ya. Baik, tentunya untuk rencana aksinya Bu Fia, apa sih prioritas Bu Fia agar ini goal ke depan? Kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana? Iya, Pak Isan. Yang saya harapkan pertama sekali itu adalah anak-anak atau pembatik ini yang saya jalani sekarang itu dapat ilmu yang saya dapatkan dari pembatik itu saya realisasikan kepada mereka, karena itu tujuannya sebenarnya. Tetapi dengan adanya hambatan peraturan di sekolah, saya juga harus putar otak untuk mencari strategi dan solusi yang tepat untuk supaya pembelajaran ini berjalan, begitu Pak Isa. Jadi yang saya harapkan itu. Ya tadi strategi apa? Langsung saja saya collab ya pertanyaannya. Ya, ada apa strategi Ibu? Apa ukuran sukses Ibu dalam hal ini? Dan bagaimana antisipasi hambatannya? Ya, pertama tadi strateginya, kedua ukuran suksesnya apa? Yang ketiga antisipasinya bagaimana? Oke Pak Isa, dari permasalahan ini strategi saya yang pertama itu saya komunikasi dulu kepada kepala sekolah. Saya meminta izin untuk siswa yang dalam pembelajaran saya boleh membawa handphone. Kemudian kepada kesiswaan juga saya komunikasi, jangan ditahan handphonenya begitu dan membuat surat perjanjian. Kalau mereka ketahuan membawa handphone itu atas dasar tanggung jawab saya lah sebagai guru yang menyuruh begitu. Kemudian ukuran sukses dalam permasalahan ini saya harapkan kepala sekolah dan kesiswaan mampu mendukung penuh saya untuk berjalannya saya sebagai pembatik itu merealisasikan pembelajaran yang sudah kami pelajari di batik, yaitu siswa mampu menggunakan teknologi atau media digital sebagai pembelajaran begitu. Dan seterusnya untuk mengatasi hambatan itu tadi Pak Isan, komunikasi yang paling penting dan kerjasama pada rekan-rekan guru lain. Bu Fia, Ibu sudah jawab semua. Iya Pak, tadi saya juga telah mengamati pada saat kegiatan coach tadi, saya lihat adanya feedback antara coach dengan coach. Di situ saya lihat sudah sesuai dengan alur cerita dan rasa. Dan ada juga saya lihat stopnya ya, untuk menetral. Tadi saya lihat Bu Fia sebagai kunci sempat ada sedikit menekan suara, tidak emosi. Pokoknya Bu Fia tarik nafas dulu itu. Saya rasa itu cukup efektif juga untuk sebagai transisi pembicaraan ke bagian berikutnya seperti itu. Iya Pak. Selanjutnya bagaimana pendapat Bapak melihat kegiatan ini? Ya, sangat positif sekali. Untuk diri saya sebagai coach juga, saya mendapatkan banyak masukan juga, banyak curhatan yang mungkin saja itu juga bisa jadi terjadi pada diri saya karena kami kebetulan dekat sejauh satu sekolah juga Bu. Jadi saya rasa apa yang dirasakan Bu Fia itu sebagai coach dapat juga saya rasakan. Dan untuk saya sendiri juga tentunya saya memahami dan dapat mengeksplorasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat memantik coach untuk mengeksplorasi dirinya lebih baik. Betul sekali ya Pak. Kemudian di sini saya amati tidak adanya hal yang tidak sesuai, malahan langsung ke pertanyaan berbobot dan jawabannya juga relevan. Nah, jadi di sini juga saya bisa menanyakan kesimpulan dari kegiatan coaching ini Pak.
Ya, alhamdulillah step by step yang kita pelajari tentang bagaimana sih teknik coaching supervisi akademis ini sampai tahap ini saya merasa banyak mendapat masukan yang positif untuk memperbaiki berbagai hal, apalagi untuk berkontribusi kepada rekan sejawat, kepada setiap orang yang ingin berdiskusi, ngobrol dengan saya untuk mencari solusi. Demikian pula sebaliknya, nanti saya juga akan jadi coachingnya juga, ya. Saya jadi coach atau sebaliknya dapat memberikan masukan yang positif lah, seperti itu. Iya, betul sekali ya Pak. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita bisa mempraktekkannya kembali baik kepada siswa juga nanti, itu sangat bagus. Ya, yang utama kita siswa Bu, karena masalah ataupun hal-hal yang umum yang kita hadapi sehari-hari adalah permasalahan dengan siswa. Ya. Terima kasih Bu. Ya Pak, semangat Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Ihsan.